Puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Semoga semuanya sehat ya. Apakah semua sehat di rumah? Wah, semua sehat, puji Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita tetap sehat dan kuat untuk bersama-sama hari ini memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Samarinda Baru. Baik adik-adik semua, ayo kita berdiri. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita menyanyi Matahari Bersinar Terang. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga selesainya. Amin. Jadi sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru. Oleh karena itu, mari semua kita persiapkan diri kita dan kita menyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dalam ibadah Sekolah Minggu Jemaat Samarinda Baru pada saat ini. Dan saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Ayo, siapa yang mau mendengarkan cerita Alkitab? Tentu semua ya. Baik.
Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, marilah kita memohon pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Ayo semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab yang sungguh indah. Berkati kami ya Tuhan Yesus, supaya kami boleh mendengarkan cerita Alkitab dengan baik dan kami akan lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus bersabdalah, kami anak-anak sekolah minggu telah siap. Amin. Ayo adik-adik, siapa yang mau mendengarkan cerita Alkitab, ayo angkat tangannya. Baik. Adik-adik, cerita Alkitab pada saat ini menceritakan Adam dan Hawa sebagai suami istri, lalu melakukan hubungan, dan dari hubungan itu adik-adik kemudian lahirlah Kain dan Habel. Kain dan Habel ini adalah anak dari Adam dan Hawa. Lalu siapa adik Pak Pendeta? Yang menjadi kakak adalah Kain, karena dia yang pertama lahir, lalu kemudian lahir jugalah Habel. Nah adik-adik, tahu enggak apa pekerjaan Kain dan Habel? Oh, Kain ternyata dia bekerja mengolah ladang, dia menjadi seorang petani. Sedangkan Habel dia menggembalakan kambing domba orang tuanya. Nah adik-adik, setelah beberapa waktu mereka bekerja, lalu mereka kemudian mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Kain mengambil setengah atau sebagian dari hasil pertaniannya, lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Habel pun kemudian mengambil buah sulung dari kambing dombanya dan juga dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi antara Kain dan Habel dua-duanya memberikan persembahan syukur kepada Tuhan atas pekerjaan, atas hasil dari apa yang mereka kelola. Tapi tahu enggak adik-adik apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi kemudian, persembahan Kain ini tidak diindahkan oleh Tuhan. Tidak diindahkan itu tidak diterima. Sedangkan persembahan Habel ini diterima oleh Tuhan atau diindahkan oleh Tuhan. Ternyata setelah Kain tahu bahwa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, hatinya panas, dia marah, mukanya muram. Lalu kemudian dia memanggil Habel, mengajaknya ke padang, sampai di padang lalu dibunuhnya Habel itu. Kain membunuh adiknya sendiri, Habel. Setelah itu adik-adik, Tuhan kemudian datang kepada Kain. Hai Kain, di manakah adikmu? Kain kemudian mengatakan, apakah aku ini penjaga adikku? Lalu Tuhan mengatakan, apa yang kau lakukan kepada adikmu, darah adikmu itu berseru kepadaku. Aku tahu apa yang kau lakukan kepada adikmu Habel. Hai Kain, terkutuklah engkau, tanah yang engkau kelola, yang engkau kerjakan, tidak akan memberikan hasil yang baik kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian sebagai seorang pengembara. Nah, adik-adik, itulah kisah. Itulah cerita antara Kain dan Habel, di mana kemudian Kain dan Habel sebagai seorang bersaudara yang penuh dengan tanggung jawab melakukan pekerjaan, tetapi ternyata karena Kain mengetahui bahwa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, dia menjadi marah dan benci. Nah adik-adik, pertanyaannya sekarang,
Apa yang Tuhan mau katakan melalui cerita Alkitab kita pada saat ini? Yang pertama adik-adik, tidak ada perbuatan-perbuatan kita yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh Tuhan. Jadi semua adik-adik yang melakukan pekerjaan, melakukan sesuatu walaupun bapak, mama, saudara tidak tahu, tetapi Tuhan tahu dan Tuhan lihat. Ya, jadi tidak ada perbuatan tersembunyi yang Tuhan tidak tahu. Kemudian yang kedua adik-adik, dari cerita Alkitab ini mau mengajarkan kepada kita bahwa setiap perbuatan pasti ada ganjarannya. Setiap perbuatan pasti ada ganjarannya. Ganjarannya itu misalnya saya melakukan kebaikan, orang juga melakukan kebaikan adik-adik. Kalau kita berbuat jahat terhadap teman kita juga bisa berbuat jahat terhadap kita. Kemudian yang ketiga, dari firman Tuhan pada saat ini mau mengajarkan kepada adik-adik, kepada Pak Pendeta, kepada guru-guru sekolah minggu untuk senantiasa berbuat baik. Kita tidak boleh seperti Kain. Nah, apa yang tidak boleh ditiru, dilakukan, dicontoh pada Kain, yang tidak boleh diikuti pada Kain, memiliki rasa iri hati, cemburu, rasa marah, karena adik-adik tahu enggak? Kalau kita marah, kita benci, kita iri terhadap saudara kita atau teman-teman kita bisa menjadi orang yang menakutkan dan bahkan mungkin kita bisa menjadi seorang pembunuh. Ternyata Tuhan tidak mau seperti itu. Di cerita tadi dikatakan bahwa Tuhan menghukum Kain karena perbuatannya. Nah adik-adik, cerita kita pada saat ini terdapat di kitab apa? Ayo, siapa yang tahu? Terdapat dalam kitab apa? Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Ayo semua buka Alkitabnya. Semua punya Alkitab kan? Ayo, semua punya? Baik, Pak Pendeta akan bacakan kepada adik-adik cerita Alkitab. Firman Tuhan berkata, Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkanlah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapakah hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Kau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu
seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya jangan dibunuh, dan barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di Nod di sebelah timur Eden. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Sekali lagi firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu berbuat yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Baik, kita akan mengakhiri cerita Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami telah mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah firman Tuhan, cerita Alkitab selalu hidup dalam hati kami sebagai anak sekolah minggu, sehingga kami akan selalu berbuat baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini adik-adik. Masih ingat tentang apa? Wah, benar sekali, tentang Kain dan Habel. Nah, puji Tuhan, sekarang sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan bersyukur kepada Tuhan, kita memberikan persembahan kita. Sambil memberikan persembahan, kita akan diiringi lagu KASIH. Dan persembahan adik-adik bisa dimasukkan ke dalam amplop dan nanti diberikan kepada orang tua, dan orang tua akan menitipkan kepada sektor masing-masing. Baik adik-adik, mari kita memuji Tuhan. KASIH. Adik-adik yang kekasih, saatnya kita akan berdoa syafaat. Ayo semua lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan mengajar kami untuk senantiasa mengasihi, tidak iri, tidak cemburu, tidak sedih, tidak marah kepada saudara-saudara kami, kepada orang tua kami. Bahkan mungkin ketika apa yang kami persembahkan kepada Tuhan, yang kami berikan dengan penuh ketulusan, semuanya kami yakini akan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Ajar kami selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, penuh dengan ungkapan syukur, penuh dengan sukacita. Bapa di surga, saat ini kami bersukacita karena kami boleh beribadah walaupun harus melalui media elektronik, melalui YouTube, melalui Facebook, live streaming. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa semuanya adalah alat-alat yang Tuhan berkati sehingga kami akan tetap bersekutu. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggumu sudah sangat rindu untuk berkumpul di rumah Tuhan. Kami berkumpul, tertawa, bermain, beribadah, bahkan mendengarkan cerita Alkitab
dengan teman-teman kami dan juga guru-guru sekolah minggu kami. Kami mohon ya Tuhan, berkati, lindungi, dan jaga kami semua ya Tuhan. Topanglah kami dengan kesehatan, sehingga kami tetap sehat, tetap kuat. Dan kami juga memohon Tuhan, berkatilah pemerintah kami, secara khusus dokter, perawat, sehingga mereka boleh berjuang melawan virus corona, mengobati yang sakit, mencari obat, dan biarlah virus corona ini ya Tuhan akan segera berakhir dan hilang dari dunia ini. Karena itu kasihi kami ya Tuhan, berkati kami semua, begitupun kami, anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, ajar kami hidup sehat bersama dengan orang tua kami dimanapun kami berada. Tuhan, saat ini juga kami berdoa, mendoakan guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan memberkati sehingga guru sekolah minggu akan tetap sehat dan kuat, penuh dengan kesabaran untuk mengajar kami, mendidik kami, sehingga iman kami bertumbuh dalam Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang kelak akan menjadi generasi gereja yang tangguh untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Tuhan berkati ketika kami bermain bersama dengan teman-teman kami maupun orang tua kami, saudara-saudara kami sekali memohon kiranya Tuhan tetap menopang kami, menjaga kami, sehingga kami akan tetap sehat dan kuat hari lepas hari. Tuhan, kami juga telah memberikan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, sehingga persembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan akan sama seperti persembahan Habel yang Tuhan terima, sebab diberi dengan penuh ungkapan syukur, diberi dari yang terbaik, dan semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga rindu untuk kembali bersekolah. Kiranya Tuhan berkati kami semua, memberkati teman-teman kami yang sudah naik kelas, bahkan yang akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kiranya semuanya boleh Tuhan layakkan, Tuhan berkati, sehingga boleh berjalan dengan baik. Dan kami memohon ya Tuhan, biarlah dalam waktu-waktu ke depan kami akan kembali bersekolah di sekolah. Ya Tuhan, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu, dan ajar selalu bagi kami ya Tuhan untuk selalu mengasihi satu dengan yang lain. Tak lupa ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan sehingga mereka akan kembali kuat dan sehat. Begitupun orang tua kami, jikalau ada yang sakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan, ini doa kami, ampuni dosa kami ya Tuhan, dan ajarlah kami ya Tuhan Yesus untuk selalu mau berdoa sama seperti doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan bagi kami demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, Allahku besar, kuat, dan perkasa. Tiada
kasih. Ayo mari kita berdiri. Ayo, semua berdiri, kayak Pak Pendeta berdiri. Baik, adik-adik, sebelum kita pergi melanjutkan kehidupan kita, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat ini tiba saatnya kita ada di akhir ibadah kita. Terima kasih telah beribadah bersama. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik tetap sehat selalu ya. Tetap gunakan masker dan rajin mencuci tangan. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap berdiri, kita memuji memuliakan nama Tuhan, jalan serta Yesus.